Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal dari pemasaran 2, soal UAS, yang soalnya itu kita harus mempresentasikan tentang komunikasi pemasaran produk komoditas lokal berbasis komunitas melalui penggunaan media atau studi kasus Fruits UMKM di Jatinangor yang disuruh pada pertemuan 10 ini dalam e-learning. Saya akan jelaskan secara singkat tentang materinya. Ya, jadi menurut saya tuh dari pertemuan ke-10 ini, yang pertama tuh yang dibahas tuh mengembangkan pengelola program iklan. Apa sih ini maksud program pengelolaan iklan? Komunikasi massa, antara lain itu model komunikasi yang menggunakan atau dengan ditujukan secara massal dalam arti sasarannya. Dari waktu ke waktu, komunikasi massa begitu pesat perkembangannya, terutama dalam penggunaannya dalam proses pemasaran. Untuk iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, dan jasa oleh sponsor tentu yang harus dibayar. Itu soal iklan ya. Yang selanjutnya itu menentukan tujuan iklan itu, tujuan sasarannya itu. Iklan merupakan satu tugas komunikasi tertentu dan tingkat pencapaiannya harus diperoleh pada audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Iklan itu ada berbagai macam seperti iklan informatif, iklan persuasif, iklan pengingat, dan iklan penguatan. Selanjutnya itu di sini yang saya bahas lagi itu mengembangkan kampanye iklan. Mengembangkan kampanye iklan itu untuk mengembangkan satu strategi pesan para pengiklan menempuh 3 langkah, yaitu menghasilkan pesan dan evaluasi, pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif, dan tinjauan tanggung jawab sosial. Ya, di sini ada beberapa hal. Terus memutuskan media dan mengukur efektivitas. Ya, di sini ada berbagai macam, antara lainnya satu untuk memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Yang kedua itu memilih di antara jenis media utama. Ya, terus variabelnya sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada kebiasaan media sasaran seperti radio dan televisi. Ya, terus ciri-ciri produknya, jenis-jenis media memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk menghasilkan peragaan visualisasi, penjelasan tingkat, kepercayaan, dan warna. Kamera Polaroid paling baik diperagakan di televisi. Terus ada ciri-ciri pesan yang berisi dengan banyak data teknis, mungkin membutuhkan masalah yang akan berbiaya. Terus selanjutnya itu yang saya bahas mengevaluasi efektivitas iklan. Ya, pertama tuh kita harus riset dampak komunikasi ya. Nah, sini ada beberapa ya kan. Terus ada riset dampak penjualan. Terus lalu ada promosi penjualan. Nah, di sini promosi penjualan itu ada tujuannya. Tujuannya itu adalah promosi penjualan berbeda-beda ya. Dari segi tujuannya berbagai macam dan tertentu lah pokoknya. Sejumlah manfaat promosi penjualan mengalir ke produsen dan konsumen. Promosi penjualan kemungkinan produsen menguji seberapa tinggi harga yang dapat mereka kenakan. Terus iklan versus promosi itu gimana ya? Sekarang promosi lebih diterima oleh manajemen puncak sebagai alat penjualan yang efektif. Lebih banyak manajer produk yang dikualifikasi untuk menggunakan alat promosi penjualan, dan para manajer produk berada dalam tekanan yang lebih besar. Ya, seperti itu. Seperti adanya promosi kayak iklan versus promosi itu kayak kesetiaan merek atau promosi penjualan dengan potongan harga kupon gitu, kayak kesepakatan hadiah tanpa intinya mungkin, atau menurunkan nilai tawaran produk tersebut dalam benak pembeli. Nah, keputusan utamanya juga ada langkah-langkahnya yang dilakukan dalam promosi ya. Di sini itu ada menetapkan tujuan, memilih alat promosi konsumen, mengembangkan program, pra pengajuan, implementasi, pengadilan, dan evaluasi program. Ya. Terus selanjutnya itu
hubungan masyarakat pemasaran ya. Banyak perusahaan berpaling ke hubungan masyarakat pemasaran, empire marketing, public relation, untuk langsung mendukung promosi dan membentuk citra perusahaan atau produk. MPR memegang peranan penting dalam tugas berikut ya. Di sini antara lain tuh tugas-tugasnya, keputusan utama dalam mengemas pemasaran nih. Mungkin yang terakhir saya bahas ini ya. Keputusan utama harus dibuat mencakup yang pertama tuh menetapkan tujuan pemasaran, yang kedua memilih pesan dan sarana, tiga melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Baik, mungkin segitu presentasi dari saya tentang jawaban nomor 1 ini yang diberikan oleh Bapak Jakaria ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.